Tadi sudah dibahas. Ayo. Yang mana yang sampai mau bahas? Tetap yang tadi malam itu. Yang tadi malam kita lanjut. Oke. Untuk memverifikasi kitab apa Ibnu Samurah. Ayo. Oke. Maaf sebentar. Ini sebetulnya berangkat dari redaksi ibarat di kitab Tuhfatut Thalib karangan As-Samarqandi. Kita sebelumnya kudu faham siapa As-Samarqandi. As-Samarqandi itu adalah seorang nasab. Sedangkan dalam literatur kaedah kitab nasab, ketika nasabah itu sudah berbicara, maka berarti pembicaraannya atau data yang diletakkan itu sudah melalui proses proses penggalian data dari berbagai sumber. Maka ketika As-Samarqandi menarasikan seperti ini, qultu ra'aitu fi ba'di ta'aliq ma suratuhu qala al-muhaqqiqun bihadha al-fann min ahli al-Yaman wa Hadramaut kal-Imam Ibn Samurrah wal-Imam al-Janadi wal-Imam al-Futuhi sahibi kitab at-Talkhis wal-Imam Husain bin Abdurrahman al-Ahdan wal-Imam Abil Hubb al-Bar'i wal-Imam Fadl bin Muhammad al-Bir'i atau al-Bar'i wal-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ibad Asy-Syami wa Syekh Fadlillah bin Abdillah Asy-Syajari wal Imam Abdurrahman ila akhirih. Jadi siapa itu Al-Imam As-Samarqandi mencantumkan daripada keterangan di sebagian taklik yang bunyinya qalal muhaqqiqun ila akhirih. Saya membaca kitab As-Samarqandi ini atau peletak atau pencantuman sebagian ta'alik oleh Samarqandi ini, saya langsung mempercayai karena kualitas daripada As-Samarqandi tanpa melihat data-data yang ada. Sebetulnya data-data yang ada di sini banyak, diantaranya di Imam Al-Janadi itu di As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk ada. Sehingga tadi malam itu pembahasan kita mentok pada titik pembahasan bahwasanya apakah di kitab apakah Ibnu Samurrah menyebutkan data-data yang dicantumkan oleh As-Samarqandi itu. Saya menjawabnya seperti ini. Di dalam taklik ini tidak disebutkan secara spesifik kitabnya Ibnu Samurrah di kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, tidak. Dan Al-Imam Al-Futuhi sahib kitab Talkhis atau bisa dikenal dengan Talkhis Al-Iwaji, di sini sudah disepakati bahwasanya kitabnya musnah. Untuk dua data ini maka saya tidak menelusuri lebih lanjut. Kenapa? Karena banyak penuturan-penuturan ulama yang mengatakan kitab itu musnah, dan hal tersebut sudah biasa dalam hazanah keilmuan Islam, banyak kitab-kitab yang musnah. Sekarang Tengku Qori ngotot tadi malam, mohon maaf, Tengku Qori ngotot tadi malam untuk saya menampilkan data di dalam kitab yang kitabnya itu ditengarai sudah musnah. Maka sekarang saya bernarasi seperti ini, saya tidak butuh data, saya cuma mempercayai atas landasan kepercayaan saya kepada As-Samarqandi sebagai ahli nasab. Maka ketika Tengku Qori tidak mempercayai terhadap data ini, seharusnya Tengku Qori yang pertama mendatangkan data bantahan terhadap data yang disampaikan oleh As-Samarqandi dengan jelas dan sharih. Kemudian yang kedua, Tengku Qori tadi malam menarasikan bahwasanya yang dimaksud di dalam ibarat ini adalah kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Mana data pendukung tentang tentang asumsi Tengku Qori yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini ta'alik menurut Tengku Qori ketika ada bantahan-bantahan. Ini menurut Tengku Qori ta'alik yang dicantumkan oleh As-Samarqandi ini bukan murni punya As-Samarqandi, akan tetapi kitab Tuhfatut Thalib ini sudah ditahrif oleh penyusup
baik dari kalangan Ba'alawi atau kalangan yang lain seperti itu. Saya minta data siapa namanya yang mentahrif dan siapa latar belakangnya dari mana dan latar belakangnya untuk apa mentahrif ini. Seperti itu. Ini belum menemukan titik terang. Tengku Qori belum menyebutkan data-data yang saya minta. Seperti itu mungkin. Tafadhol. Ya, pada dasarnya, ya, setiap hujah yang dijadikan satu referensi dalam satu kitab, namun kitab itu katanya hilang. Bagaimana kita bisa meyakini isi kitab itu dengan serta-merta langsung mempercayai terkait musannif, atau dalam hal ini adalah As-Samarqandi, ya. Dalam hal ini namanya As-Samarqandi. Nah, kalau Anda mengatakan itu kitab hilang, terus bagaimana kita bisa meyakini secara ilmiah isi kitab itu dikatakan valid? Kalau dengan hanya cuman percaya, ya itu udah nggak masuk kategori ilmiah lah. Masa kitab udah hilang, terus kita bisa meyakini perkataan itu benar adanya? Sejak kapan kitab itu hilang? Pertanyaannya, sementara di abad 12 Hijri, ya, dalam keterangan taklik yang disampaikan dalam Rawdul Jali, itu ada penyebutan ulang, yang namanya penyebutan itu juga mengutip daripada yang ada di Tuhfatul Thalib, gitu. Yang jadi masalah, bagaimana kita bisa tahu kebenaran kitab Tuhfatul Thalib terkait membahas masalah keluarga Ba'alawi? Nah, dengan sebab itulah, ya, kita mempunyai keyakinan, kalau kita yakin atas kesiksahan Imam As-Samarqandi, berarti isi yang dituliskan oleh Imam As-Samarqandi, ya, yang ada di dalam kitab As-Samarqandi, yang mengatasnamakan Ibnu Samura, Al-Janadi, dan lain sebagainya, ya, itu bukan perkataan beliau. Bukan kultura itu bukan perkataan beliau. Dapat dipastikan itu perkataan penyusup, sisipan. Lalu siapa sisipan yang menyisip perkataan itu? Ya, orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa dia dari Ba'alawi, bisa dia dari Muhakkik, bisa dari siapapun, gitu, Pak. Jadi oleh sebab itu, kitab yang diajukan dalam taklik yang dikatakan tadi sudah tertolak sebagai referensi kebenaran suatu ibarat kitab, gitu. Mau kemana lari kalau tidak ada maroji yang dikatakan, disumberkan maroji, begitu diteliti tidak ada satupun maroji yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, ya, maka itu bukan perkataan Imam As-Samarqandi, melainkan sisipan. Itu aja. Coba buktikan kalau Imam As-Samarqandi memang menemukan taklik dari perkataan Qaulul Muhakkik, gitu kan. Silakan ditunjukkan bukti risalahnya, gitu, Bang. Ya, kalau kitab As-Samarqandi yang kita temukan hanya satu-satunya Fuqahaul Yaman. Nah, kalau ada kitab yang lain katanya selain Fuqahaul Yaman ada karangan lain, ya tunjukkan karangan apa. Kami sudah meneliti, tidak ada selain itu. Kalau bila katakan ada, ya tunjukkan mana kitabnya. Jangan alasan hilang, gitu, Mas. Ya, mungkin Ibnu Khaldun sudah melanjutkan.
Oke. Sebentar. Commute itu Ustaz. Nggih. Ini sebetulnya kalau yang dimaksud ilmiah harus menampilkan data, seharusnya ini terbalik pertanyaannya. Karena posisinya yang mengkaji ini adalah Tengku Qori akan kevalidan data ini, maka seharusnya Tengku Qori yang menampilkan data akan ketidakpercayaannya. Itu yang pertama. Bukan tadi saya sudah kasihkan data. Sebentar. Mana datanya? Lah itu di kitab Fuqaha Yaman itu satu-satunya kitab Ibnu Samurah. Coba sebutkan Maqalatul Ulama atau di kitab apa sampean mengatakan bahwasanya Ibnu Samurah itu hanya memiliki satu kitab. Iya, buktinya cuma itu. Kalau ada selain itu, tafadhol tunjukin. Coba sampean lihat di ta'aliknya kitab Raudhul Jali. Saya nggak punya kitabnya soalnya seperti itu. Sudah, ini karena narasinya sudah berlawanan. Jadi gini coba. Saya ketika kamu tanya mana datanya, seakan kita nggak mengasih data. Kitab Imam Ibnu Samurah satu-satunya fuqaha Yaman yang membahas soal ini. Dengerin, dipahami dulu. Iya. Oke. Sudah ya? Tidak menyebutkan Ubaidillah. Oke, saudara kita teliti tidak menyebutkan Ubaidillah. Kalau ada kitab Ibnu Samurah yang lain dari fuqaha Yaman, tunjukkan. Saya lanjut dulu ya. Jangan Paham nggak? Tunjukkan dulu. Kalau nggak bisa tunjukkan, jangan lanjut. Tunjukkan. Kalau nggak ada, bilang ada. Oke, seperti ini. Saya lanjut dulu. Mohon, ini saya tadi belum selesai menjawabnya. Dari apa? Cari dulu datanya. Kalau nggak bisa jawab, tutup. Gimana ini, mau dikondusifkan atau tidak ini? Tengku tampilkan datanya gitu loh. Nah, Ibnu Hawalin. Mas, saya kan udah bilang, saya udah tampilkan datanya di kitab Fuqahaul Yaman karya Ibnu Samurah yang menyebutkan Ubaidillah sebagai nama Ahmad bin Isa. Itu datanya. Saya ada Tengku Qori, ini kitabnya Tabaqat Fuqahaul Yaman. Ada Ubaidillah sebagai nama Ahmad bin Isa di situ. Ini saya punya kitabnya Tengku Qori. Iya, tapi ada nggak? Bisa dilihat Tengku Qori bahwasanya Tabaqat Fuqahaul Yaman ini qaulul muallifnya saja di sini mengatakan, coba saya balik kameranya. Ini Tengku Qori. Mohon maaf sebentar. Ini Tengku Qori. Ini dalam penuturan muallifnya saja di halaman 80. Ini inna syawafi'iyah wa kutubaha wa syuyukhaha qabla al-Qasim Muhammad al-Qurashi wa ashabihi wa yuru masyhuratin fil Yaman. Kemudian wa minal muakkad ini anna aghlab musannafati syafi'iyah min ahli al-Yaman allati lam tu'raf kanat mawjudah indahum wa mutadawalah bainahum illa annaka lam tu'raf wa lam tashtahir kharija biladihim ka kutubil yamaniyin jami'an tahta dzuruf khassa bihim wa bi'uzlatihim. Jadi kalau seumpamanya sampean tidak menerima narasi kitab hilang, maka di sini banyak contohnya Tengku Qori. Dan juga di sini di kitab Al-Muqtalif. Sebentar. Tidak menerima kitab hilang. Bagaimana kita memverifikasi kebenaran dari kitab yang hilang? Bingung. Bagaimana kita menarasikan musannafat Syafi'i yang banyak ini Tengku Qori? Yang dikatakan kakaknya hilang. Ini saya mau melanjutkan atau gimana ini? Lanjut, yang saya tanya mau kitab apapun yang dijadikan referensi oleh Imam Ibnu Samurah, Jangan mendahului bisa membuktikan. Tidak boleh untuk mendahului Mungkin dikasih waktu beberapa menit seperti ini. Saya tadi meskipun ada yang janggal dengan apa yang sampean sampaikan, saya diam. Sebentar. Kasih waktu aja berapa menit. Sepakat. Tapi nggak bisa narasinya, nggak ada bukti. Kalau itu narasi itu nggak bisa. Saya nggak terima. Kau diskusi deh. Diskusi. Nggak ada. Seperti ini Tengku Qori. Mohon maaf Tengku Qori. Mohon maaf Tengku Qori. Oke, seperti ini Tengku Qori. Data hilang dong. Ini apa ini?
Monggo host ini dikondisikan dulu. BPKB hilang, sertifikat hilang. Macam mana rumah? Monggo dikondisikan dulu host. Jual. Boleh. Oh ini Tengku. Di off dulu mic-nya. Anda mau ngomongin ya? Jadi kan kalau diskusi ilmiah begini ya. Konsepnya, kalau hujah balas hujah, dalil balas dalil, narasi balas narasi. Jadi nggak ada intervensi satu sama lain. Kan ada tadi, di sini bukan nyari taslim, siapa yang taslim, siapa yang menang atau siapa yang kalah. Tapi di sini untuk pencerahan, Bang Ori silakan edukasi orang-orang Bang Ori, orang-orang yang mau percaya Bang Ori silahkan, orang-orang yang mau percaya Ibnu Khaldi silahkan. Kita taklim di sini, kita yang dibawa taklim semuanya. Ya, jadi antum semua jadi teladan. Kasih ke kita diskusi terbaik dengan nggak ada ngotot, nggak ada marah. Ya, intinya Bang Ori, ya berarti misalkan Bang Ori merasa dia nggak bisa membuktikan, biar jamaahnya Bang Ori yang nilai. Kalau ketika Ibnu Khaldi kita anggap beliau narasinya masuk di logika kita dan benar, ya terserah yang mau percaya Ibnu Khaldi silakan, gitu aja Bang Ori ya. Jadi dilanjut, tapi nggak ada ngotot-ngototan, please. Oke? Ya, betul. Saya tanya sama Ibnu Khaldi sekarang. Saya tanya sama Ibnu Khaldi, ya. Sertifikat yang hilang dan tidak ditemukan data, ya, tentang sebuah rumah atau tanah, ya. Hukumnya secara agraria, secara undang-undang yang sudah berlaku maklum apa? Tanah itu statusnya apa? Dilanjut saja narasinya, saya nggak mau jadi debat kusir. Dilanjut saja. Ya udah, kalau nggak bisa menjawab ya salah. Habis suara duit nggak ada aku nih, ya, dah. Nggak, intinya nggak bisa jawab. Jadi saya mengambil kesimpulan, ya, bahwa tukian yang ada daripada kitab Tuhfatul Talib itu sisipan orang tanpa data. Jadi nggak bisa dipercaya. Itu bukan perkataan Imam As-Samarkandi, tetapi comotan orang. Ya, boleh. Itu kan Bukti. Iya, dengan bukti. Kita hargai gitu. Berarti asumsinya seperti itu. Bukan asumsi, fakta itu. Dengan bukti. Bukan narasi Anda begitu. Oke. Iya, buktinya, dalilnya. Ketika menyebutkan Imam Ibnu Samurah, satu kitab yang kita temukan dari karya dia tidak menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Itu karya dia. Satu udah ketemu, nggak ada. Terus cari yang lain itu udah nggak ada. Lalu yang mana yang kita ambil? Yang ada dong. Yang ada itu yaitu fuqahaul Yaman. Nggak ada yang menyebut Ubaidillah. Selesai. Adapun kitab itu cuma kitab itu. Yang mana yang bukan kitab itu? Tunjukkan buktinya. Sementara kitab Imam Ibnu Samurah yang ada, yang mudah kita akses, yang kita bisa dapatkan, tidak menyebutkan Ubaidillah anak Ahmad bin Isa. Selesai. Kalau nggak bisa jawab, itu ya jangan paksakan narasi. Oke, kita lanjut ke Dan saya layanin, udah. Ini kalau nggak jawab, udah saya layanin. gimana sih model begini susah. Bagaimana kita melayani diskusi? Fakta kenyataannya gini loh, Mas Sucapi. Gini loh, dengarin. Sertifikat rumah yang ada cuma satu, ya, memverifikasi bahwa rumah itu milik atas nama kamu, ada nih datanya, ya. Saya ulang ya, sertifikat rumah Bang Cupapi digugat oleh Kodi, ya. Sementara di dalam catatan kertas bahwa berdasarkan catatan kecamatan bahwa tanah itu milik Kodi. Datang Bang Cupapi, apapun ceritanya Bapak Camat, ya, saya punya sertifikat ini.
dihadirkan sertifikat. Begitu dilihat lokasinya semua sesuai dengan data agraria, sertifikat atas nama kamu tanah itu. Bagaimana si Ibnu Khodi bisa membuktikan selain tanah, selain sertifikat itu dia nggak punya dia girik yang lebih tua, nggak ada. Cuma surat pernyataan lurah. Apakah itu bisa diakui kebenaran tanpa data? Untuk memberikan sertifikat tanah kamu menjadi miliknya Khodi? Ya nggak mungkin. Akal sehat juga nggak terima, bro. Itu yang membuat gua pening, pelaku, pening. Gini ya, mengerti ya, di bab ini makanya tensi turunin dulu, jangan makan kambing mulu itu. Jadi begini, Sapi, bro, bukan kambing. di bab ini Bang Gori menganggap itu sebuah fakta. Sekarang begini, untuk kesempatan kepada Kang Ibnu Khaldi mungkin mau balas dengan opini, narasi atau dalil, gitu aja. Atau tidak mau membantah atau tidak mau menjawab, nggak apa-apa. Berarti ganti topik, gitu. Berarti di sini Bang Gori menganggap apa yang disampaikan adalah fakta, gitu loh. Anda berusaha objektif aja di sini. Yang penting tolong kedua belah pihak tolong turunin tensinya dan diskusi lebih enak, lebih santai. Sambil ngopi dulu lah, bakar dulu rokoknya. Oke, silakan Bang Gori. Oke, terima kasih kepada Bang Hos atas waktunya. Dan terima kasih kepada Tengku Kori atas penjelasannya. Ini yang pertama, ketika kita mau mengatakan, ini kan permasalahan data yang ditampilkan oleh oleh As-Samarqandi yang di bawah ini, Kharaja Sayyid Asy-Syarif ini dan ke bawahnya. Ini yang ditengarai adalah ditemukan di Ba'dut Ta'alik seperti itu. Sebetulnya ketika kita tidak menemukan di dalam literatur yang ada di karangan Ibnu Samurroh dan Imam Al-Iwaji dalam talkhisnya, karena semuanya itu sudah musnah, dan yang terverifikasi kepada kita yang bisa kita lacak itu hanya kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Coba kita bacakan terlebih dahulu di sini, ini keterangan pentakliknya dari kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Wa minal wadih annal muallif kana harisan ala tahqiqi wafayati man tarjama lahum illa annahu fil fatrati allati asaraha taraka kathiran min tarikhil wafayat ala bayad wa la'alla dhalika kana li anna ba'dahum kanu la yazaluna ala qaidil hayah wal ba'd al akhar lam yasil ila ilmihi ta'yinu tawarikhi wafayatihim wa kanat ba'du tarajim wa khususan al-akhirah fil kitab mujazah wa mukhtasarah wa hadha yadullu ala anna ma'lumatihi anhum lam takun kafiyah. Ini di garis bawahi. Wa ma'adzalika faqad harasu ala alla yakhluwa kitabuhu min dhikrihim rawmadallati akhbarihim. Ini keterangan daripada pentakiknya. Keterangan daripada pentakiknya. Nah, sekarang yang dapat saya simpulkan dari apa yang saya bacakan tadi, yang pertama, apa yang dimuat dalam kitab Ibnu Samurroh di dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman ini adalah datanya belum lengkap secara sempurna, karena maklumat data-data yang dikumpulkan oleh Ibnu Samurroh tidak mencakup kesemuanya penduduk Yaman seperti itu, dalam artian tidak terekspos oleh Ibnu Samurroh kalau kita mau merujuk ke Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Kemudian yang kedua, kita merujuk kepada Talkhis Al-Iwaji. Dalam Talkhis Al-Iwaji ini ulama mengatakan ini sudah musnah kitabnya, dalam artian tidak ada manuskripnya satupun. Nah, sekarang kita lihat dalam kitab dalam kitab Al-Majdi. Kitab Al-Majdi itu merupakan kitab yang diperoleh berdasarkan riwayah musalsalah, dalam artian
ketika kita mau melihat manuskripnya, manuskrip yang bentuk tulisan asli daripada Al-Umari, pengarang dari Al-Majdi, itu saya kira tidak akan pernah menemukannya. Kenapa? Karena tulisan yang ada, manuskrip yang ada itu manuskrip yang di masa abad-abad akhir ini, sekitar 13-14an atau 12-13an Hijriah. Itu penulisnya hidup. Dalam artian penyalin daripada kitab Al-Majdi itu sendiri. Cuma metode penyalinannya adalah metode musafanah atau musyafah. Dalam artian riwayat musalsalah tanpa ada bukti manuskrip kitab karangan dari Al-Majdi itu sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita mau ngotot-ngototan data, sebetulnya ketika Tengku Qori itu mengatakan bahwasanya ini adalah bentuk tahrif dari salah seorang penyusup, baik dari Ba'alawi ataupun dari yang lainnya, itu merupakan pernyataan yang sangat butuh terhadap data pendukung. Sehingga kalau tidak bisa menyebutkan namanya siapa dan latar belakangnya dari mana, maka itu bisa dikatakan, mohon maaf, bisa dikatakan itu fitnah belaka tanpa ada data. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketika kita membahas tentang data yang dikutip oleh As-Samarqandi ini, kita seumpamanya sudah tidak menemukan dalam kitab Ibnu Samurroh karena keterbatasan pengetahuan kita terhadap kitab-kitab beliau dan juga Al-Imam Al-Janadi, Al-Iwaji. Maka kita lihat di kitab Al-Imam Al-Janadi. Ini masih ada Al-Imam Al-Janadi yang mengutip nama Abdullah bin Ahmad bin Isa, yaitu dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Jadi ketika seumpamanya kita tidak menemukan data dalam Ibnu Samurroh dan Talkhis Iwaji karena kemusnahnya data yang ditengarai merupakan karya beliau, maka kan masih ada Al-Janadi yang di sana menyebutkan secara gamblang, secara soreh tentang nama Abdullah bin Ahmad bin Isa itu sendiri. Seharusnya yang butuh menampilkan data atas ketidakpercayaan dari apa yang ditampilkan oleh oleh As-Samarqandi ini seharusnya Tengku Qori. Kalau saya sih nggak butuh data-data itu karena kualitas daripada daripada As-Samarqandi itu sudah jelas sebagai ahli nasab. Monggo tafadhol. Itu saja mungkin. Oke, mungkin mau dilanjutin sama Tengku. Silakan Tengku. Halo. Udah nyeduh kopi, Bang Ori? Udah. Apa kopi apa? Udah nyeduh kopi belum? Udah. Ngopi dulu biar begini, Mas. Pagi nih Mas. suasana asik ini, sejuk. Ya, begini Mas. Ya. Ya, Mas apa namanya? Mas Khodi, Mas Ibnu Khodi, ya. Jadi Mas Ibnu Khodi, ya. Apapun narasi kamu terkait asumsi kamu dengan mengatakan As-Samarqandi menemukan ta'alik seperti Ibnu Samurroh, yang jelas satu kitab yang sudah dapat diverifikasi, yang sudah ada, ya, itu namanya Yaman, dan itu tidak memverifikasi keberadaan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Itu. Nah, kalau kamu menyatakan kitabnya hilang, wong yang fuqahaul Yaman ada kok, nggak hilang. Kok yang lain hilang? Terserah yang lain hilang. Berarti yang lain itu nggak bisa memverifikasi. Artinya di kitab Fuqahaul Yaman saja tidak disebutkan oleh Ibnu Samurah, apalagi yang kitab-kitab lainnya sama sarwa kene lah. Logikanya begitu. Nah sekarang di dalam ilmu nasab, di dalam kitab Rasail fi Ilmi Nasab, halaman 166, itu disebutkan wa tawthiqul ladzi la waqi'a lahu laha mithla an yansiba li ahadin
rijalu silsilati kitaban yaz'amu annahu allafahu thumma yaz'amu anna al-kitaba faqad au faqdun au ikhtaraqa au talafa au la yumkinu idharu wa ma dhalika illa li anna al-kitaba la waqi'a lahu aslan. Itu ciri-ciri nasab palsu dari sisi silsilah nasab adalah wa tawthiqul ladzi la waqi'a laha, dokumen yang tidak terbukti keberadaannya. Misalnya mitla ayat terbalik ahadin rijalin silsilah. Misalnya ia menisbatkan bagi seseorang ulama nasab. Nih kayak tadi menisbatkan kepada apa tadi? As-Samarqandi. Ya. Sebuah kitab yang ia duga dituliskan oleh ulama tersebut. Namun kenyataannya ya faqdun atau ihtaraka, namun kenyataannya kitab tersebut diduga telah hilang atau terbakar, atau telefon atau talafa, atau dia telah hancur ya, aula, ataupun tidak mungkin mendatangkannya, udah nggak mungkin menghadirkan bukti daripada nukilannya ya, untuk mendatangkan kitab itu udah nggak mungkin ya. Wa ma dzalika illa li anna al-kitaba la waqi'a lahu aslan. Itu perlu diketahui, dengan tidak adanya seperti itu ya, tidak lain dan tidak bukan melainkan karena sesungguhnya kitab tersebut tidak pernah ada sama sekali. Silakan dibuka. Menukil kitab Ibnu Samurah, ternyata kitab yang ada jelas tidak menyebutkan Ubaidillah. Terus dipaksakan untuk cari kitab yang nggak ada. Ya Allah, atas salam lah. Sirdul silsilati bila tawthiqin laha wa bila ta'rifin li a'lamiha wa inna ma yarsiluha irsalan haitsu yakunu rijal haitsu yakunu rijalam mahtatiha ya, rijalu mahtatiha majahila la ya'rifuna wa lam tashhad lahu mutabaqat abarat tarikhi wa tawthiqul ladina والتوثيق الذي لا واقع له مثل أن ينسب لأحد رجال السلسلة كتابا يزعم أنه ألفه ثم يزعم أن الكتاب فقد أو اختراق أن الكتاب فقد atau fakdun ya, annal kitaba fakdun atau fakidun au ikhtirakun au talifun au la yumkinu izharu wa ma dzalika illa li anna kitaba la waqi'a lahu aslan au yansibu li fulanin minan nasi amalan ijtima'iyatan au siyasatan la waqi'a laha wa la syahid innama hiya min wahmihi wa kadhibihi wa nasji khayalihi. Apa? Coba diterangkanlah. Pusing saya, sakit kepala aku maksain yang nggak ada. Oke, Tengku sudah ya? Sudah. Oke, silakan Ibnu Fadli. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terangkan dari narasi yang paling dekat dari Tengku Qori, itu yang paling akhir tentang ibarat ini. Yang pertama kita pahami dari atas, amaratul wat'i. Amarat itu merupakan tanda-tanda, dalam artian ketika ada tanda tersebut itu diindikasikan itu ada wat'i yang tadulluh alal kadhibi. Jelas ya? Di antaranya alamat takunu fis silsilah, ialah tanda-tanda yang terkadang ada dalam silsilah nasabnya, mata rantainya. Nah, ini yang kedua, sardus silsilah bila tawthiqin laha, ialah adanya atau terhamparnya
silsilah nasab tersebut tanpa ada data pendukung sama sekali atau data penguat. Wabila ta'rifin li'a'lamiha, dan tanpa ada penjelasan lebih lanjut, pengenalan lebih lanjut tentang nama-nama yang ada di dalamnya. Wa innama yursiluha irsalan, hanya dihamparkan sebegitu saja tanpa ada data penguat. Pokoknya kalau bahasa Madura itu sekonyong-konyong kotor. Sekonyong-konyong ada. Gini. Lanjut. Haitsu yakunu rijalu mahattatiha majahilah la yu'rafun. Ini memang betul-betul isi daripada silsilah tersebut nama-nama yang majahil, tidak ada yang mengenalnya, tidak dikenal sama sekali. Walam tashghat lahum at-tabaqat abrot tarikh, tidak ada tabaqat yang bersaksi atas hal tersebut di sepanjang perjalanan masa. Di sepanjang perjalanan tarikh. Ya, tarikh itu az-zaman. Sejarah. Coba lihat di Bukan kitab. zaman, tarikh sejarah. Udah jangan debat di situ, sama. Sebentar. Ini saya kasih dalil saja. Karena di Ya. apa itu? Dibantah, maka saya kasih dalil saja. Halaman 1, halaman 2. Ini dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab halaman 17. Rasail Ilmil Ansab halaman 17. Halaman 17 sudah saya kumpulkan. Sebentar ya. Ini. At-tarikh huwa az-zaman kama arrafahul mu'arrikhun. Jelas ya? Sudah, saya lanjut. Ini sejarah tarikh itu zaman sebagaimana diketahui oleh mu'arikh. Masya Itu Allah. masa sejarah, masa keberadaannya, sejarah, identitas. Aduh. Ini mau dilanjutkan atau gimana? Udah nggak usah berdebat, soalnya nggak penting. Oke, Coba oke. kasih data tadi. Lanjut sekarang. At-tarikh huwa zaman kama arrafahul mu'arrikhun wa silsilatun nasab hiya taghyirun yatra'u 'ala zaman fi iddati awqatin mutanadhamah wa mutataba'ah wa mundhabatah. Ini kemana yang Wa sya'nu dibaca? at-tarikh mulahadhatu dhalika at-taghyir alladhi yatra'u 'alaihi athna'ah masiratihi wa yu'athiru bittali fi hayatil bashariyah. Kamu baca yang mana? Kita lanjut bacaannya. Itu hanya saya menampilkan data bahwasanya apa yang saya maknai itu ada tendensinya. Itu kita masih ada lanjut waktu. Oke. Ini sudah titik ya. Penjelasannya sudah titik ya. Sekarang pembahasan tentang tausik. Ya. Itu baru matan ya. Baru Sekarang matan. pembahasan tentang tausik. Jangan baca dari atas sampai itu kepanjangan. Intinya wa tausik. Coba. Oke, ini sekarang pembahasan tentang tausik. Ini jangan dipotong-potong Tengku Kori. Biar saya menjelaskannya enak sebagaimana sampean menjelaskan tadi, saya enggak motong-motong. Wa tausik alladzi la waqi'a lahu. Apa gak hijau hitam? Tausik atau data pendukung penguat yang memang tidak ada sama sekali sebetulnya. La waqi'ah. La linaf'il jinsi. Tidak ada sebetulnya. Mithlu ayyun sabah. Seumpamanya dinisbatkan li ahadi rijalis silsilah kitaban, sebuah kitab, yuz'amu annahu, bahwasanya ahadi rijalis silsilah itu mentaklifnya. Jadi ada nama di di silsilah nasab tersebut seorang tokoh yang disangka mengarang sebuah kitab. Nama kitab ya. Mengarang nama kitab. Ini jelas namanya, nama kitabnya, bentuk kitabnya apa. Thumma yuz'am. Kemudian disangka annal kitab fuqidah. Fuqidah. Kalau masdarnya fuqidah ini fuqdan atau fiqdanun. Ada dal, ada alif, ada nunnya. Annal kitab, bahwasanya kitabnya tersebut adalah hilang. Awih. Ini la'alla sawab ya, la'alla sawab awih tarokoh. Tidak. La'alla sawab di sini saya membacanya awih tarokoh, bukan ihtirab. Awih tarokoh, salah ketik mungkin ini. Awih tarokoh atau ihtirab. Ihtirab itu terbakar. Au talifah atau rusak. Au la yumkinu idgaruhu, atau tidak memungkinkan untuk diidgarnya. Ini alasan daripada orang yang yaz'umu annal kitab ini fuqida dan lain sebagainya. Wa ma dzalika
hal tersebut tidak dikatakan atau tidak dijadikan alasan illa li annal kitab, kecuali karena sesungguhnya kitab tersebut la waqi'alahu aslan, memang tidak ada sama sekali. Itu yang kedua. Sekarang dari apa yang saya bacakan itu, pemahaman saya ini berbeda dengan pemahaman Tengku Qori. Letak perbedaannya di mana? Letak perbedaannya di sini, kalau dalam kitab ini memang mengutarakan nama kitab. Nama kitab kemudian diarahkan kepada seseorang tokoh. Padahal tokoh tersebut ketika diminta kitab tersebut untuk ditunjukkan, ternyata tidak ada. Seperti itu. Sekarang kalau kitab-kitab yang sudah ditengarai oleh ulama diakui itu ada sebagai kitabnya, seperti halnya Talkhis Al-Iwaji, kemudian kitabnya hilang, maka itu di keberadaannya bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Apa pertanggungjawabannya? Sebentar. Apa pertanggungjawabannya? Pertanggungjawabannya terbukti ada ulama yang menukil. Terbukti. Mana buktinya? Masya Allah. Ini dalam Tuhfatuz Zaman, ini kan ada yang menukil Tengku Qori. Mana buktinya? Dalam Tuhfatuz Zaman ada yang menukil, dalam kitab Tabaqat, dalam kitab As-Suluk itu ada yang menukil juga Al-Imam Al-Janadi. Mana nanti kita akan buktikan di As-Suluk. Nanti kita akan buktikan di As-Suluk, oke? Nanti. Oke. Kita buktikan nanti di As-Suluk, oke. Intinya dari ibarat ini menunjukkan makna. Ini saya belum selesai Tengku Qori. Gimana? Kelamaan, kesimpulannya udah jelas kamu. Sampean tadi itu lama Tengku Qori. Membalikan kenyataan makan. Iya. Udah nggak seru diskusi. Gimana Tengku Qori? Ini saya belum selesai masih ya? Bukan belum selesai. Ini matanya menyatakan jelas loh. Gak usah diputar-putar. Mohon maaf ini. Mohon maaf ini. Bos, gimana ini saya belum selesai ngomong kok malah dipotong. Kepada seseorang